Inilah lokasi tempat terjadi kecelakaan penambangan yang melibatkan korban 11 orang. Kejadian 11 orang tambang rakyat yang tertimbun longsor. Untuk memasuki lokasi ini harus menempuh jalan kaki dengan jarak 500 meter. Karena kondisi jalan becek habis hujan semalam menyulitkan untuk menuju lokasi kejadian. Ini salah satu penambangan yang terjadi di Desa Tanjung Lalang. Untuk memasuki lokasi ini harus menggunakan mobil double kabin untuk menuju ke lokasi. Selanjutnya perjalanan melalui jalan kaki. Inilah kondisi alam bekas aktivitas penambangan rakyat. Tampak genangan-genangan air, lubang-lubang bekas galian. Itu dia ada 3 titik 3 lubang. Dia lagi persiapan. Aduk ke bawah ya ini? Nah, ini hanya tebingnya ini. Tebingnya saja. Kita baru membuat rencana, membuat persiapan. Aduh. Jadi dari tumpukan itu. Jadi tertimpanya di sini dong. Siap, Pak Gub. Di sini Yang ya. selamat di sini Pak Gub, yang 3 orang. Yang 11 di sini. Yang lalu ada yang meninggal tapi tidak banyak dan itu tidak terpublikasi. Kenapa demikian? Tentu karena para pelaku ini takut kalau ada tindakan yang ekstrim dari pemangku kebijakan. Pada Maret 2019 ketika pernah ada kejadian, ada beberapa informasi yang tidak terberitakan di media massa. Ada yang meninggal juga, nggak salah pada saat itu 1 orang. Saya langsung buat satgas pada saat itu di Maret 2019 dengan Satgas Pemberantasan Ilegal Mining ya, pemberantasan pertambangan tanpa izin di Provinsi Sumsel. SK Gubernur 173 waktu itu saya sudah buat. Tapi persoalannya ini adalah bukan aparat yang di Sumsel kurang kerja maksimal, bukan. Persoalan ini melibatkan banyak wilayah. Kalau penambangan liarnya ada di sini, tapi buyersnya di provinsi sebelah, bahkan ada yang nyebrang. Ini maka sangat baik kalau ini harus pada tataran pusat yang dapat mengkoordinasikan ini. Tidak mungkin masyarakat kita yang rata-rata juga banyak pendatang juga dari sini yang datang ke sini akan melakukan penambangan tanpa izin atau ilegal ini kalau tidak ada pembeli. Ini persoalannya kan. Dan pembelinya tidak di Sumatera Selatan. Nah, dengan kejadian ini kita ambil momen. Tadi Gubernur Lampung juga sudah saya telepon untuk bersama-sama kita mengakibatkan ini demi menjaga nyawa masyarakat. Dengan kata lain, kita harus hentikan ini.
kita harus hentikan ini. Kalau tidak akan selamanya terancam nyawa masyarakat, membuat penambangan yang underground beresiko. Ini ada pada PKP 2B yang izinnya di kementerian wilayah ini, dan IUP-nya dari PTBA pada titik ini. Tapi ini masih lahan belum dibebaskan oleh PTBA, masih lahan milik masyarakat itu sendiri, milik masyarakat lahan ini perlu digarisbawah. Ini bukan lahannya PTBA atau lahannya punya negara, tapi punya masyarakat. Buktinya ini di kebun-kebun, ada di kebun sawit, ada di kebun karet. Nah, kepada masyarakatnya sendiri, saya berharap untuk sayangilah nyawa, karena kasihan dengan keluarga yang ditinggalkan. Kalaupun kita memberikan perhatian, tentu tidak bisa selamanya bisa menyelesaikan masalah. Nah, saya dengan Pak Kapolda, dengan Kodam 2 Sriwijaya, dengan Kilidanten, Pak Bupati, segera akan menghentikan ini. Tapi tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat itu sendiri. Tidak akan berhasil. Jangan barang yang terlihat kasat mata ini, yang sebenarnya emas hitam ini, selamanya menjadi tempat tewasnya saudara-saudara kita. Tapi ada juga jalan keluar. Ini momentum. Nah, ini momentum. Momentumnya apa? Ini di saat masa transisi perubahan-perubahan undang-undang. Ini menjadi masukan kepada pemerintah pusat yang saat ini PP-nya belum selesai, agar dengan momentum ini coba dikaji lagi tentang peraturan perundang-undangannya yang lebih rigidnya nanti. Kalau undang-undang sudah diketok, tapi di peraturan perundang-undangannya batas kewenangan di mana, batas pengawasan pada siapa, ini tentu harus menjadi momen juga untuk dapat menyusun nantinya PP dengan benar dan berpihak kepada masyarakat. Itu satu. Yang berikutnya yakni, kalaupun bisa nanti regulasinya ini tentu pada tataran pusat, baik undang-undang, PP atau peraturan Kementerian SDM. Alangkah bijaknya kalau justru penambang liar ini dibina dengan safety yang benar dan hasilnya ditampung oleh perusahaan besar atau BUMN itu sendiri yang ada di sini. Tapi kan BUMN nggak bisa untuk semena-mena begitu, karena ini butuh payung hukum. Nah, saya sebagai gubernur tentu menginginkan kita semua untuk berintrospeksi terhadap kejadian ini. Jangan terus-menerus masyarakat kita menerima kedukaan yang tidak sebanding dengan dari apa yang didapat. Mereka hanya mungkin buruh dan harus tertimpa musibah yang mengakibatkan keluarga dan keturunannya. Awalnya nggak ikut sama dia. Tinggi kalau misalnya.